Ini merupakan soal SPMB tahun 2002, regional 1. Jadi soalnya, jika persamaan kuadrat P tambah 1 X kuadrat dikurang 2 dikali P tambah 3 X, kemudian tambah 3P sama dengan 0, mempunyai dua akar yang sama. Nah, ini perhatikan. Maka konstanta P sama dengan, nah di sini ada kata kuncinya, dua akar yang sama. Nah, persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama apabila nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini kata kuncinya. Atau bahasa lainnya ada memiliki tepat satu akar real. Nah, karena dia dua akar yang sama, bisa aja dianggap menjadi memiliki tepat satu akar real. Itu bahasanya. Kemudian, nah dari persamaan kuadrat tersebut, kita bisa mengetahui nilai A-nya. Nilai A-nya itu P tambah 1. Nilai B-nya min 2, P tambah 3. Nilai C-nya itu 3P. Nah, dari sini kita hitung sekarang nilai diskriminannya. Dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Harus sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar yang sama. Maka di sini kita buat sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan untuk B-nya, B kuadrat, min 2, P tambah 3 nih kuadrat, kurang 4, A-nya itu P tambah 1, C-nya 3P. Nah, kemudian kita uraikan, di sini min 2 kuadrat jadi 4, ini P tambah 3 kuadrat menjadi P kuadrat tambah 6P tambah 9, kemudian ini min 4, kita uraikan dulu yang dalam, ini 3P dikali 3P, 3P kuadrat, 1 dikali P, itu 3P, kemudian kita uraikan lagi, di sini yang bagian ini min 3, ini kan min 4 ya, 4-nya dikalikan ke dalam jadi 12P kuadrat tambah 12P. Kemudian negatifnya kita kalikan, jadi negatif 12P kuadrat sama negatif 12P. Kemudian kita sederhanakan lagi, di sini 4P kuadrat dikurang 12P kuadrat menjadi negatif 8P kuadrat. Kemudian 24P dikurang 24P dikurang 12P, itu 12P, tambah 36. Nah, di sini teman-teman, ini kan min 8P kuadrat, ya. Jadi saya bagi dengan negatif 4, dibagi dengan negatif seperempat. Dibagi berapa? Negatif 4. Jadi, min 8 dibagi dengan negatif, dikali ya. Maaf, ini bukan dibagi, tapi dikali ya. Dikali negatif seperempat, atau bahasa lainnya dibagi negatif 4. Oke, gitu ya. Jadi min 8 dibagi min 4, min 8 dibagi min 4 menjadi 2P kuadrat. Kemudian 12P dibagi min 4 itu min 3P. Kemudian 36 dibagi min 4 tuh min 9 ya. Ini bukan dibagi min seperempat, semestinya dikali min seperempat. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, dari sini ini kan 2P kuadrat. Kemudian 2-nya ini kita kalikan dengan 9. Jadi P kuadrat kurang 3P jadi negatif 18. Dari mana 18? Jadi 2 dikali 9. Ini dia. Seperti ini ya. Nanti pada akhirnya kita harus bagi dengan 2. Nah, dari sini kita faktorkan P kuadrat dikurang 3P kurang 18 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P kurang 6, P tambah 3. Sehingga kita dapat P sama dengan 6 dan P sama dengan min 3. Tapi ingat, tadi di sini, di bagian ini, kan kita sudah mengkali 2 ya. 2 dikali 9 jadi 18. Sehingga harus disesuaikan. Dibagi lagi 6, itu harus dibagi 2 lagi, sehingga solusinya P sama dengan 3. Satu lagi, P-nya kan min 3, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Tadi di awal, karena dikali 2 di sini. Sehingga solusinya adalah P sama dengan 3 dan P sama dengan negatif 3/2. Maka kita peroleh jawabannya adalah B. Min 3/2 dan 3. Seperti itu dia. Nah, ini merupakan soal SPMB pada tahun 2003, regional 1. Nah, di sini soalnya adalah, jika salah satu akar persamaan kuadrat itu jadi jika salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 3X kurang 2P sama dengan 0,
3 lebih besar. Ingat, kata kuncinya 3 lebih besar. Dari salah satu akar, X kuadrat kurang 3X tambah P sama dengan 0, maka bilangan asli P sama dengan, oke, hati-hati, ini yang saya warnai ini kalimatnya mesti dipahami benar-benar. Hati-hati dengan pernyataan 3 lebih besar dari. 3 lebih besar dari. Oke, di sini kita misalkan X1 salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 3X tambah P. Itu dari yang ini ya. Maka X1 tambah 3, nah ini dia. 3 lebih besar dari itu maksudnya adalah tambah 3 gitu. X1 tambah 3. Hati-hati jangan terkecoh dengan kalimat ini. Maka X1 tambah 3 merupakan salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 3X kurang 2P sama dengan 0. Misalkan nih, misalkan nilai 2, misalkan nilai 1. 1 misalkan akar persamaan dari X kuadrat kurang 3X tambah P. Misalkan 1. Sehingga untuk persamaan kuadrat yang ini berarti 1 tambah 3. Artinya 3 lebih besar gitu. Ya, paham ya? Jadi, kita lanjutkan. Kita mulai dari ini dia. X kuadrat kurang 3X kurang 2P. Oke? Nah, ini berarti kita fokusnya ke X1 tambah 3. Kita substitusikan di sini. X1 tambah 3 kuadrat, kemudian dikurang 3X, dikurang 3 dikali X1 tambah 3, dikurang 2P. Kemudian kita uraikan lagi di sini jadi X1 kuadrat tambah 6X1 itu. Kemudian tambah 9, dikurang 3X1, dikurang 9, dikurang 2P. Kemudian, nah kita perolehlah di sini, kita dapat X1 kuadrat, kemudian ini 6X1 dikurang 3X1, jadi 3X1 kurang 2P. Nah, kita dapat yang pertama untuk yang ini, untuk persamaan kuadrat yang ini. Dan juga kita peroleh sekarang fokusnya yang ini, X kuadrat kurang 3X tambah P. Di sini maka kita substitusikan dengan X1. Kalau yang di atas ini X1 tambah 3, kita substitusikan. Kalau yang di bawah untuk persamaan kuadrat yang ini, itu X1-nya aja. Kan dari statement awalnya kan 3 lebih besar. Oke, berarti yang ini harus 3 lebih besar daripada yang ini. Oke, sekarang tinggal kita uraikan, diperolehlah dia X1 kuadrat dikurang 3X1 tambah P. Nah, dari sini yang warna hijau ini, barulah kita buat seperti ini. Jadi, X1 kuadrat tambah 3X1 kurang 2P, yang ini sama dengan X1 kuadrat dikurang 3X1 tambah P, ini yang ini. Kemudian kita uraikan, jadi dari mana dapat 6X1? Ini X1 kuadrat bisa dicoret ya. Kemudian min 3X1 kita pindahkan ke sebelah kiri jadi 6X1. Kemudian min 2P kita pindahkan sebelah kanan jadi 3P. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan setengah P. Nah, dari X1 sama dengan setengah P, kemudian kita substitusikan. Terserah, mau disubstitusikan ke yang ini, atau kita substitusikan yang ini. Kita ambil saja, kita substitusikan yang ini dia. Oke, yang X1 kuadrat kurang 3X1 tambah P. Oke, jadi X1-nya tadi kita sudah dapat setengah P, gitu ya. Sehingga kita masukkan setengah P kuadrat dikurang 3 dikali setengah P tambah P. Kita uraikan lagi, seperempat P kuadrat dikurang 3 per 2P, kemudian ditambah P. Kita uraikan lagi di sini. Di sini, min 3 per 2P tambah P, itu sama dengan negatif setengah P ya, negatif setengah P. Kemudian baru kita faktorkan, ini setengah P, kemudian di sini buka kurung, setengah P dikurang 1, maka kita peroleh solusinya P sama dengan 0 dan P sama dengan 2. Tapi ingat, yang diminta adalah P bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya, berarti 0 ini nggak termasuk. Ya, 0 nggak termasuk, maka jawabannya adalah P sama dengan 2, inilah solusinya, jawabannya adalah B.